warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa-siswi SMI Khairiyah Mansuriah kelas 6A, mudah-mudahan pada hari ini dan selanjutnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan dan dijadikan anak yang soleh soleha, berbakti kepada orang tua, bangsa, negara, dan terutama agama. Begitu pula seluruh wali murid juga dalam keadaan sehat walafiat, diberikan rezeki yang halal, thayyibah, yang barokah. Amin ya robbal alamin. Baik, ya Allah. Bapak dan Ibu, pada anak-anakku kalian, buka halaman buka tema 4. Buka tema 4, pembelajaran 2 ya. Pembelajaran 2 yaitu halamannya 10. Ya, halaman 10. Tahukah kamu bahwa batik Indonesia sudah mendunia? Artinya produksi Indonesia juga mampu bersaing di era globalisasi. Dulu Indonesia negara yang kecil, negara yang tidak dilirik oleh dunia. Sekarang Indonesia menjadi negara yang bisa menyaingi produk-produk internasional. Bahkan Indonesia sering mengekspor produksi-produksi buatan Indonesia. Alhamdulillah ya, berarti negara kita sudah mulai maju. Baik, contoh produk Indonesia adalah batik. Batik adalah kekayaan bangsa Indonesia. Ya. Tugas tema 4 subtema 1 pembelajaran 2 kelas 6. Ayo kita cintai buatan Indonesia ya. Nah, batik yang dibuat oleh penduduk Indonesia ya, dari masa ke masa mengalami perubahan, mengalami kemajuan baik dari motif, warna, kualitas. Nah, untuk memajukan produk Indonesia yaitu batik, maka perlu adanya reklame ya. Nah, sekarang pengertian reklame itu apa sih? Ciri-ciri reklame, fungsi reklame, jenis-jenis reklame, dan contoh reklame. Nah, pengertian reklame adalah suatu media atau alat untuk menyampaikan informasi, menawarkan, mempromosikan, serta memperkenalkan suatu produk atau jasa kepada khalayak dengan menggunakan gambar dan kata-kata yang menarik. Ya, itu. Lalu ciri-ciri reklame singkat, jelas, dan mudah dimengerti. Yang kedua, menarik dan mencolok, jujur. Yang keempat, dilakukan berulang-ulang. Itu ciri-ciri reklame. Ya. Lanjut, setelah ciri-ciri reklame adalah fungsi reklame. Yang pertama adalah menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai suatu brand, produk, atau jasa, menyampaikan. 2, mengajak atau mempengaruhi masyarakat sehingga mereka mau menggunakan suatu produk atau jasa. Yang ketiga, menciptakan dan membangun kesan baik masyarakat terhadap suatu brand, produk, atau jasa yang diinformasikan. Yang keempat, mengupayakan kepuasan tertentu kepada konsumen. Yang kelima adalah menjadi media atau alat komunikasi antara penjual dengan calon pembeli. Ya. Lanjut, sekarang jenis-jenis reklame. Berdasarkan tujuan pengadaan, reklame itu menjadi 2. Ada reklame komersial, ada reklame non komersial. Kalau reklame komersial itu reklame yang mencari keuntungan, ya,
yaitu poster, contohnya spanduk, baliho, dan lain-lain. Sedangkan yang non komersial tidak mencari keuntungan, ya, yaitu contohnya reklame donor darah, reklame pajak, reklame tata tertib lalu lintas, reklame pajak, ya, reklame, ya, rajin belajar. Nah, itu reklame non komersial. Lalu berdasarkan sifat-sifatnya, reklame peringatan, ya, misalnya contohnya reklame tertib lalu lintas yang sering ada di jalan-jalan. Gunakanlah sabuk pengaman di saat mengendarai. Ada lagi, janganlah menggunakan HP saat mengendarai. Yang ada lagi, janganlah minum-minum keras saat mengendarai. Nah, itu peringatan. Reklame penerangan, contohnya reklame informasi tentang kesehatan, ya. Cucilah tangan sebelum makan, ya. Gunakanlah masker keluar rumah, ya. Yang ketiga, reklame ajakan permintaan, ya. Contohnya reklame donor darah, ya. Setetes darah merupakan menyelamatkan sejuta umat, contohnya, ya. Reklame bantuan bencana alam, misalnya, yaitu tangan yang di atas lebih baik dari tangan di bawah, itu juga sama, bantulah bencana alam, ya. Nah, lanjut. Lalu berdasarkan tempat pemasangan, reklame indoor, ya, di dalam artinya reklame yang dipasang di dalam ruangan, ya. Reklame indoor merupakan kecil dan sedang dengan bahan-bahan kertas, contohnya etiket, brosur, dan leaflet. Reklame yang dipasang outdoor, dipasangnya di luar, ya, di jalanan, di lapangan, di taman, ya, yaitu spanduk, papan nama, baliho, ya. Itu contohnya. Lanjut, berdasarkan medianya, reklame audio, yaitu reklame yang disampaikan melalui suara, baik langsung maupun tidak langsung, contoh iklan, baik di televisi maupun di radio. Reklame visual, itu reklame yang disampaikan dalam bentuk visual atau gambar, contoh iklan Megatron, poster, plakat, spanduk, brosur, leaflet, papan nama, dan lain-lain. Itu biasa ditempel-tempel di tiang-tiang listrik, di tembok-tembok rumah orang kadang-kadang, ya. Nah, reklame audio visual digabung, reklame yang disampaikan dalam bentuk gambar dan suara, yaitu biasanya di televisi, ya, iklan di YouTube. Nah, itu, ya, reklame. Lalu ini contoh reklame, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, lalu ada lagi reklame KFC, reklame McDonald, dan reklame kawasan tanpa merokok. Latihan halaman 13, ya, silakan kamu lihat di halaman 13. Lanjut. Membuat jaring-jaring kubus di halaman 15, lalu jawab soal A sampai G. Bacalah cerita sahabat tak terpisahkan. Setelah dibaca ceritanya, kamu jawab soal halaman 19 sampai 20, nomor 1 sampai nomor 7. Demikianlah pertemuan hari ini, hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020. Selamat belajar. Mudah-mudahan semuanya dalam sehat walafiat dan diberikan kecerdasan. Amin ya robbal alamin. Demikianlah pertemuan pada hari ini. Ya, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.